Sahabat logis, sesuatu yang sangat mengejutkan sekaligus mengembirakan adalah fakta bahwa sistem transmisi Al-Quran memiliki kesamaan prinsip dasar dengan sistem transmisi data digital, yaitu dengan cara menanamkan kode-kode khusus sehingga menjadi penjaga di perjalanannya dan berguna bagi penerima sebagai indikator orisinalitasnya. Nah, bagaimana penjelasan detail tentang hal ini? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Logis. Sahabat logis, pada episode kali ini masih fokus pada pembahasan orisinalitas Al-Quran berdasarkan sistem transmisinya yang dibandingkan dengan sistem transmisi data digital. Nah, sahabat logis, untuk memulainya kita perlu ingatkan kembali bahwa yang ditransmisikan dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga kita saat ini bentuknya adalah informasi. Kita tahu bersama bahwa informasi adalah sesuatu yang sangat mudah berubah kecuali ia diperlakukan khusus atau diformat secara khusus. Sebagaimana dibuktikan oleh episode sebelumnya, pada sistem transmisi data analog yang tidak memperlakukan informasi secara khusus tetapi hanya dikirimkan begitu saja, maka sampai dengan penerima tidak ada jaminan orisinalitasnya, dan penerima juga tidak tahu apa yang diterimanya itu utuh atau tidak. Berbeda dengan sistem transmisi data digital yang memperlakukan khusus dengan menformat informasinya sedemikian rupa sehingga ia bisa dijamin di perjalanannya dan sampai ke penerima bisa orisinal dan informasinya lengkap. Nah, bagaimana dengan sistem transmisi Al-Quran? Apakah ia juga memiliki format khusus dalam informasinya? Episode kali ini berdasarkan rujukan beberapa referensi, diantaranya yang pertama adalah Al-Quranul Karim, terbitan Arab Saudi. Kemudian yang kedua, buku berjudul Membumikan Al-Quran, karya Profesor Quraish Shihab. Yang ketiga, 1 Million Phenomena, karya Kiai Haji Fahmi Basa. Kemudian yang keempat, Telecommunication Transmission Handbook. Yang kelima, buku berjudul Beriman dengan Logika. Nah, buku yang terakhir ini adalah karya saya sendiri sebagai rujukan utama dan sumber konten di seluruh video pada channel Muslim Logis. Nah, sahabat logis yang tertarik dengan buku Beriman dengan Logika dapat mengklik link yang ada di bawah video ini. Format informasi Al-Quran pertama kali ditemukan oleh seorang pakar dari Mesir bernama Rashad Khalifa. Hasil penelitian beliau kemudian dibukukan dan dipublikasikan sebagai sebuah karya ilmiah, bahkan pernah juga dipamerkan di pameran Islam di London pada tahun 1976. Nah, berdasarkan penelitian beliau, ternyata Al-Quran menunjukkan fakta huruf dan katanya terkonfigurasi dalam kelipatan 19, atau orang menyebutnya sebagai keajaiban angka 19 di dalam Al-Quran. Nah, apabila ini dilihat dari sistem transmisi data digital, maka ini adalah berarti kode yang ditanamkan ke dalam Al-Quran yang berguna untuk menjaga huruf dan katanya dalam proses sistem transmisi dari zaman Nabi hingga kita saat ini, juga berguna bagi kita agar kita dapat mengetahui orisinalitasnya. Nah, sahabat logis, untuk bisa mengetahui rinciannya dijelaskan sebagai berikut. Sahabat logis, perlu diingat bahwa dalam analisa ini kita berposisi sebagai penerima paket informasi. Sebagai penerima, yang paling penting adalah apa yang diterima saat ini dan apa saja yang mampu ditunjukkan sehingga kita mendapatkan alasan yang kuat
kenapa hal tersebut layak untuk dipercaya. Hasil penelitian Dr. Rashad Khalifa yang pada waktu itu hanya dipahami sebagai keajaiban angka 19 pada Al-Quran, tetapi jika dilihat berdasarkan sistem transmisi informasi, maka kita akan mendapatkan pemahaman lebih, yaitu sebagai sebuah kode yang ditanamkan pada paket informasi yang kita terima. Nah, kita akan fokus pada kode terlebih dahulu yang mencakup banyak hal, yaitu surat, kata, dan huruf. Kode yang dimaksud adalah mengkonfigurasi surat dan kata tertentu serta huruf tertentu dengan jumlah dalam kelipatan 19. Kenapa surat, kata, dan huruf harus dikodekan? Alasannya karena pesan atau informasi wahyu itu dibawa oleh huruf-huruf yang membentuk kata dan menyusun kalimat. Sehingga keterjagaan huruf dan kata menjadi sangat penting. Perubahan pada huruf akan mengakibatkan perubahan kata, dan perubahan kata akan mempengaruhi makna kalimat. Bila ini terjadi, jelas akan mempengaruhi pesan yang tersampaikan. Pola penjagaan atas huruf, kata, dan surat berdasarkan kode 19 inilah yang disebut sebagai format informasi Al-Quran. Fenomena kode 19 dalam Al-Quran ini ternyata juga disebutkan secara eksplisit dalam surat Al-Mudaththir ayat 30 yang berbunyi alaiha tis'ata asyara, artinya dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Pada kesempatan kali ini akan fokus pada penjelasan tentang kode, surat, dan huruf untuk kode kata pada episode selanjutnya. Kita mulai dari surat dalam Al-Quran yang berjumlah 114. Ternyata 114 dibagi 19 sama dengan 6, habis terbagi dan tidak tersisa. Ada yang lain yang menarik, yaitu setiap surat diawali oleh bacaan basmalah. Tetapi surat ke-9 tidak dimulai dengan basmalah. Namun di surat ke-27 terdapat pada awal surat dan pada ayat 30, sehingga totalnya tetap 114 kali disebut. Kemudian coding pada huruf dimulai dari huruf pada bacaan basmalah, seperti yang tertampil pada layar monitor. Jumlah huruf dalam bacaan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya 19 huruf. Berikutnya adalah pada surat Al-Baqarah, ada huruf inisial alif, lam, mim yang tidak bisa diartikan dan belum bisa diungkap maksudnya. Ternyata bila berdasarkan penelitian Dr. Rashad Khalifa dan menggunakan ilmu bantu sistem transmisi digital, maka kita dapat memahaminya sebagai petunjuk adanya coding, yaitu fakta coding tersebut adalah konfigurasi huruf tersebut dalam surat Al-Baqarah sehingga jumlahnya habis dibagi 19. Sebagaimana dibuktikan oleh beliau bahwa jumlah keseluruhan huruf alif ditambah lam ditambah mim totalnya 9.899. Apabila dibagi 19, maka menghasilkan angka 521, habis tidak tersisa atau tidak ada koma hasil pembagiannya. Nah, fenomena kode 19 ternyata berlaku untuk semua surat yang ada huruf inisial di depannya. Karena penasaran, saya sendiri mencoba untuk membuktikan pada surat pendek yang tidak butuh waktu panjang untuk menghitungnya. Saya pilih surat Qaf dan saya hitung manual huruf Qaf di surat itu menggunakan Al-Quran terbitan Arab Saudi. Ternyata terbukti benar, jumlahnya 57. 57 dibagi 19 itu hasilnya 3, yaitu habis terbagi dan tidak tersisa. Nah, sahabat logis bisa membuktikan sendiri pada Al-Quran yang dimiliki. Lebih disarankan untuk Al-Quran terbitan
Arab Saudi membuktikan huruf Qaf di surat Qaf. Apakah benar 57? Nah, silahkan dibuktikan. Kemudian berikutnya surat ketiga juga dimulai dengan alif lam mim. Jumlah huruf alif dan lam dan mim di dalam surat ketiga adalah sejumlah 5.662. Apabila dibagi 19, hasilnya 289. Habis, tak tersisa, tidak ada koma. Kemudian surat ketujuh dimulai dengan alif, lam, mim, sod. Jumlah huruf alif, lam, dan mim serta sod di dalam surat ketujuh itu adalah 5.320. Apabila dibagi 19, hasilnya 280. Kemudian surat ke-13 dimulai dengan alif, lam, mim, ro. Jumlah huruf alif, lam, mim, dan ro di dalam surat ke-13 adalah 1482. Apabila dibagi 19, hasilnya 72. Habis dibagi 19. Berikutnya surat ke-19 dimulai dengan kaf, ha, ya, sin, sod. Jumlah huruf kaf, ha, ya, sin, dan sod di dalam surat ke-19 itu adalah 798. Dibagi 19 hasilnya 42. Surat ke-36 dimulai dengan Yasin. Jumlah huruf ya dan sin di dalam surat ke-36 itu sebanyak 285 atau 19. Kalau dibagi 19 hasilnya adalah 15. Surat ke-68 dimulai dengan nun. Jumlah huruf nun di dalam surat ke-68 adalah 133 huruf. Jadi 133 dibagi 19 hasilnya 7. Nah, ada fenomena lain tetapi menunjukkan tetap coding 19, yaitu ada 7 surat dibuka dengan hamim, yaitu surat ke-40, 41, 42, 43, 44, 45, dan 46. Jumlah huruf H dan mim di dalam 7 buah surat itu adalah 2147 buah. Apabila dibagi 19, hasilnya 113. Habis dibagi 19. Sahabat logis, berdasarkan penyampaian fakta dan data barusan, kita dapat menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, bahwa surat-surat yang di dalamnya tertanam kode 19 dan menurut penelitian Rashid Khalifa, kode tersebut masih utuh, maka surat-surat tersebut berdasarkan sistem transmisi data digital masih valid dan dapat dipercaya, atau dengan kata lain masih orisinal. Kemudian yang kedua, apabila ada tuduhan bahwa surat-surat tersebut adalah hasil rekayasa orang-orang terdahulu, dalam hal ini Nabi dan para sahabatnya, maka tuduhan ini sungguh tidak masuk akal. Kenapa? Karena teknologi dokumentasi pada saat itu masih sangat sederhana. Selain itu, wahyu yang turun pun bertahap, tidak sekaligus. Terkadang mengomentari atau memberikan petunjuk atau solusi terhadap sebuah kejadian atau peristiwa di masa itu. Sehingga bagaimana mungkin mereka merekayasa huruf sedemikian rupa sehingga terbentuk konfigurasi yang sangat menakjubkan. Nah, sehingga ini adalah satu tanda kebenaran yang nyata bagi kita saat ini, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan surat-surat lain yang tidak terdapat kode di dalamnya? Apakah surat tersebut juga masih utuh atau bagaimana? Untuk bisa memahami persoalan ini, kami ajak sahabat logis untuk mengikuti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.